Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggota yang beranggotakan Mas, itu Mas turunin Mas. Oh iya, Yang beranggotakan saya sendiri Dimas Hakim Maulana Ihsan, kemudian ada Mas Arjuna Dwi Yusufi Suminto, dan Mas Nurudin Hidayat, lalu Mas Gazi Salman Hanif dan Mbak Fatimatul Zahra. Untuk pendahuluan, yaitu setiap perusahaan pada umumnya menggunakan database yang biasanya diketahui oleh masyarakat adalah layanan database SQL. Pada artikel ini kami akan membahas mengenai database NoSQL. NoSQL adalah singkatan dari Not Only SQL. Database Management System ini bersifat tanpa relasi atau non-relasional. Artinya, NoSQL bisa mengelola database dengan skema yang fleksibel dan tidak membutuhkan query yang kompleks. Dengan pendekatan ini, NoSQL mempunyai skalabilitas tinggi untuk dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan data yang ada. Maka tak heran database manajemen ini dianggap paling cocok untuk mengolah big data yang selalu berubah-ubah sekalipun. Berbagai perusahaan besar seperti Facebook dan Google juga memanfaatkan NoSQL pada bisnis mereka. Alasannya, NoSQL memiliki kemampuan untuk mendukung real-time web application yang dikembangkan. Database terbagi dua jenis, di mana ada SQL database dan ada NoSQL database. Pada artikel kali ini, kami akan berbagi untuk pengetahuan database pada umumnya, beserta teknologi terbaru yaitu database NoSQL. Pada dunia IT, biasanya SQL diartikan sebagai sebuah database yang digunakan dalam akses data. Singkatan dari SQL itu sendiri adalah Structured Query Language, di mana SQL dapat mengolah informasi dengan didukung oleh data yang ada pada perusahaan yang saling berhubungan antara satu departemen dengan data departemen lainnya. SQL juga menjadi bahasa yang umum dalam dunia teknologi, di mana biasanya digunakan untuk manajemen bisnis dengan berbasis data relasional atau RDBMS yang dirancang untuk aplikasi dengan arsitektur client atau server. Bahasa teknologi dalam data basis data relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute. Standarisasi SQL sudah ada sejak tahun 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSID, sehingga sekarang ini di mana dalam sebuah database maupun software mampu mengartikan bahasa SQL itu sendiri. Kemudian penjelasan sedikit tentang apa itu database NoSQL. Database NoSQL merupakan jenis basis data yang tidak menggunakan perintah SQL dalam menyimpan ataupun transfer out data. Kebanyakan database NoSQL digunakan dalam dunia aplikasi web real time. Perbedaan dengan database SQL adalah meskipun berbeda-beda developer, tapi cara kerja maupun cara penggunaannya relatif sama. Database NoSQL sangat berbeda dengan yang lainnya. Dapat dilihat dari penyimpanan data NoSQL terdiri dari beberapa jenis, di mana di antaranya ada MongoDB, Cassandra, dan lain-lain. MongoDB database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, software program, atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. MongoDB merupakan salah satu produk database NoSQL, Not Only SQL, open source yang menggunakan struktur data JSON untuk menyimpan datanya. MongoDB sering dipakai untuk aplikasi berbasis cloud atau awan, kemudian grid computing,
dan big data. Kemudian pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan mana adalah pertama pengertian SQL. SQL adalah singkatan dari not only SQL atau not SQL. Hal yang satu ini sebenarnya bukanlah sebuah bahasa layaknya SQL. Pasalnya, NoSQL adalah sebuah sistem manajemen data non-relasional yang tidak memerlukan skema tetap. Database NoSQL dibuat dengan tujuan khusus untuk model data spesifik dan memiliki skema fleksibel untuk membuat aplikasi modern. Database NoSQL dikenal secara luas karena kemudahan pengembangannya, fungsionalitas, dan kinerja dalam berbagai skala. Halaman ini menyertakan sumber daya untuk membantu Anda memahami lebih baik database NoSQL dan mulai menggunakannya. Database NoSQL menggunakan beragam model data untuk mengakses dan mengelola data. Jenis database ini dioptimalkan secara khusus untuk aplikasi memerlukan volume data besar, latensi rendah, dan model data fleksibel yang dicapai dengan mengurangi pembatasan konsistensi dan data dari database lainnya. Database NoSQL sangat cocok untuk digunakan dengan berbagai aplikasi modern seperti aplikasi seluler, web, dan gaming yang memerlukan database yang fleksibel, dapat diskalakan, berkinerja tinggi, dan memiliki fungsionalitas tinggi untuk memberikan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada Mas Gazi. Selanjutnya adalah jenis-jenis NoSQL. Yang pertama adalah dokumen database. Dalam dokumen database, menyimpan data dalam dokumen yang mirip dengan JSON atau JavaScript Object Notation. Setiap dokumen berisi dengan field dan value. Value di sini berupa string, integer, boolean, array, atau objek. Strukturnya biasanya sejajar dengan objek yang digunakan developer saat melakukan coding. Jenis database ini sangat bagus dikarenakan variasi field value dan query-nya yang kuat. Kedua yaitu key value database. Key value database adalah jenis database yang lebih sederhana di mana setiap item berisi pasangan kunci atau key dan nilai atau value dalam bentuk hash. Nilai biasanya hanya dapat diambil dengan mereferensikan kuncinya. Jadi mempelajari cara membuat query untuk pasangan nilai kunci tertentu biasanya sederhana. Pada key value database, setiap key yang ada bersifat unik, sedangkan value bisa berupa JSON, binary large object, atau blob, string, dan lain-lain. Key value database sangat cocok digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar karena tidak perlu melakukan query yang rumit untuk mengambil data. Ketiga, wide column based database. Column based database menyimpan data dalam tabel, baris, dan kolom dinamis. Jenis non-SQL ini cocok digunakan untuk query sum, count, dan sebagainya. Jenis wide column database juga memberikan banyak fleksibilitas dibandingkan database relasional, karena setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama. Wide column database sangat bagus untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar agar dapat memprediksi pola query dengan lebih mudah. 4. Graph database. Graph database adalah jenis database NoSQL yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar entitas. Umumnya data-data hubungan tersebut disimpan dalam node dan edge. Node biasanya menyimpan informasi tentang orang, tempat, dan hal-hal yang berkaitan dengan entitas lainnya. Sedangkan edge menyimpan informasi tentang hubungan antar node. Graph database cocok digunakan untuk melintasi hubungan untuk mencari pola tertentu, jejaring sosial, deteksi penipuan, dan mesin rekomendasi lainnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Yang ketiga merupakan kelebihan dan kekurangan NoSQL.
Pertama, kelebihan NoSQL. 1. Mempunyai kemampuan scaling yang baik karena kemampuannya pada suatu kondisi. Kedua, mampu menerima data yang terstruktur, semi-struktur, dan tidak terstruktur. Ketiga, kemudian dalam penanganan skema dan struktur data tanpa merubah konsistensi data pada database karena skema data tidak tetap. Keempat, biaya maintenance terjangkau. Dan kelima, adanya kemampuan skemales, yaitu tidak diperlukannya pendefinisan field dan tipe data. Yang kedua, kekurangan NoSQL. Data pada setiap record tidak dapat diganti dengan data yang lain, karena data tersebut merupakan data yang unik. Kedua, setiap baris data konsisten, di mana setelah dieksekusi dan akan tetap konsisten dan server maupun klien akan melihat data yang sama. Ketiga, setelah transaksi selesai, akibat dari perubahan record akan tersimpan secara permanen dan solid. Dan kelima, transaksi record yang satu dengan yang lainnya tidak saling terkait. Keempat, yaitu merupakan contoh NoSQL. Pertama ada MongoDB. MongoDB merupakan sebuah sistem basis data NoSQL open source yang berbasis dokumen dengan format JSON. Kedua, Redis. Redis merupakan penyimpanan data open source dengan nilai utamanya di dalam memori yang super cepat untuk digunakan sebagai database, cache, broker, message, dan antrian. Ketiga, Cassandra. Cassandra merupakan produk open source yang diperuntukkan dalam manajemen database yang didistribusikan oleh Apache, yang dirancang untuk mengolah data terstruktur yang berkapabilitas sangat besar yang tersebar di banyak server. Keempat, Oracle NoSQL. Oracle NoSQL merupakan sebuah database NoSQL dari Oracle berupa database terdistribusi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian penutup. NoSQL merupakan teknologi baru yang sangat powerful, yang memiliki kelebihan menampung data yang besar yang tidak terstruktur, tidak memerlukan skema tabel, dan auto-sharding. NoSQL sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dikarenakan sangat baik. Kebutuhan penyimpanan data bagi setiap perusahaan merupakan hal yang sangat penting, mengingat data yang dimiliki cukup besar dan perlu adanya sistem yang dapat mengelola dan mengatur data tersebut secara aman dan terstruktur. Dasar database NoSQL dapat menjadi solusi untuk masalah di mana mampu menampung data yang terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur secara efisien. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materi tersebut dan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin sekian dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.